Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih kepada Ibu Dea Triastuti, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah kajian kebahasaan. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang konsep kajian wacana. Nama saya Gendis Lungajarani, NPM 20424015. Di sini saya ingin membacakan materi yang pertama, yaitu kajian hakikat wacana. Yang pertama ada pengertian wacana. Istilah wacana berasal dari bahasa Sangskreta, yaitu wach, wak, dan fak, yang berarti berkata ataupun berucap. Wacana merupakan satuan bahasa yang paling besar dan paling lengkap dalam hierarki kebahasaan, melebihi satuan kalimat. Dalam lingkup linguistik, wacana didefinisikan sebagai rangkaian ujaran atau teks yang terstruktur dan koheren yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pikiran, perasaan, serta maksud tertentu dalam suatu konteks sosial atau situasional. Dalam analisis wacana, yang menyampaikan salah satu cabang kajian linguistik, perhatian tidak hanya tertuju pada struktur bahasa secara formal, tetapi juga pada bagaimana bahasa digunakan dalam kehidupan nyata oleh penutur dalam berbagai situasi sosial. Yang kedua ada hakikat wacana. Sebagai satuan bahasa tertinggi, wacana merupakan unit bahasa yang paling lengkap dan utuh, melebihi kata, frasa, klausa, bahkan kalimat. Artinya, wacana tidak hanya terdiri dari satu kalimat, tetapi bisa berupa serangkaian kalimat yang saling berhubungan dan membentuk kesatuan makna. Contohnya sebuah artikel, cerpen, dan pidato. Semuanya tidak bisa dipahami hanya dari satu kalimat, tetapi harus dilihat secara keseluruhan karena membentuk tema yang utuh dan tujuan komunikatif yang jelas. Yang kedua, ada mengandung makna kontekstual. Wacana selalu dipahami dalam konteks, artinya untuk mengerti isi wacana secara tepat, kita perlu memperhatikan siapa yang berbicara dan menulis, kepada siapa wacana itu ditujukan, di mana dan kapan wacana itu terjadi, apa tujuan dan maksudnya. Lanjut, tujuan kajian wacana. Memahami bagaimana bahasa digunakan dalam konteks nyata. Menelaah bagaimana teks mencerminkan kekuasaan, ideologi, atau hubungan sosial. Materi yang kedua yaitu alat-alat wacana. Alat-alat wacana adalah unsur-unsur kebahasaan yang digunakan untuk membentuk kohesi dan koherensi dalam sebuah wacana, baik lisan maupun tulisan. Berikut alat-alat wacana utama. Yang pertama, alat kohesi. Kohesi berkaitan dengan hubungan formal atau gramatikal antar bagian dalam wacana. Alat-alatnya meliputi referensi, substitusi, elipsis, konjungsi, dan leksikal. Yang kedua, alat koherensi. Koherensi adalah hubungan makna atau isi antar bagian dalam wacana sehingga tercipta alur yang logis. Yang ketiga, penanda wacana. Kata atau frasa yang membantu mengatur alur pembicaraan atau penulisan. Yang pertama, pembuka, pertama, awalnya, pada, mulanya. Yang kedua, peralihan. Selanjutnya, kemudian, sementara itu. Yang ketiga, penutup, akhirnya, sebagai kesimpulan, dan demikian. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari saya, Widya Aristisari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Aristisari dengan NPM 20424014. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang konsep kajian wacana yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya. Oke teman-teman semua, sebelum melanjutkan materi tentang konsep kajian wacana, izinkan saya kembali mengulas tentang pengertian wacana tersebut. Wacana didefinisikan sebagai rangkaian ujaran atau teks yang terstruktur dan koheren, yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pikiran, perasaan, serta maksud tertentu dalam suatu konteks sosial atau situasional. Wacana bisa berbentuk lisan, seperti dalam percakapan sehari-hari, seperti berpidato, ceramah,
wawancara, dan diskusi, maupun yang berbentuk tulisan seperti artikel, esai, berita, cerpen, novel, dan karya lainnya. Baiklah semua, selanjutnya kita memasuki tentang jenis-jenis wacana. Wacana sendiri dapat dibagi menjadi berbagai macam. Yang pertama adalah berdasarkan bentuk penyampaiannya, dan yang kedua adalah bentuk tujuan atau fungsinya, dan yang ketiga berdasarkan analisis linguistik, dan yang terakhir adalah berdasarkan tujuan analisis linguistik. Oke, memasuki jenis yang pertama, yaitu berdasarkan bentuk penyampaiannya. Berdasarkan bentuk penyampaiannya, wacana terbagi menjadi wacana lisan dan juga wacana tulisan atau tertulis. Wacana lisan adalah wacana yang disampaikan secara langsung melalui ujaran atau percakapan, bersifat spontan dan kontekstual. Contohnya, percakapan sehari-hari, pidato, wawancara, dialog film, dan juga ceramah. Yang kedua adalah wacana tertulis, disampaikan dalam bentuk tulisan, lebih terencana dan tersusun secara sistematis. Contohnya, artikel, cerpen, novel, berita, esai, dan juga surat kabar. Oke, yang kedua adalah berdasarkan tujuan atau fungsi komunikatif. Yang pertama ada wacana naratif atau narasi, bertujuan untuk menceritakan peristiwa atau pengalaman secara kronologis. Ada tokoh, konflik, dan juga alur. Contohnya adalah cerpen, novel, dan biografi. Yang kedua ada wacana deskriptif atau deskripsi, bertujuan untuk menggambarkan sesuatu secara detail, agar pembaca seolah-olah bisa melihat atau merasakannya. Contohnya adalah deskripsi tempat wisata, tokoh dalam cerita, atau suasana. Yang ketiga ada wacana ekspositori atau eksposisi, bertujuan untuk memberi informasi atau penjelasan secara objektif dan logis. Contohnya adalah artikel ilmiah, buku pelajaran yang sering kita gunakan dalam proses pembelajaran, serta laporan penelitian. Yang keempat ada wacana argumentatif atau argumentasi, bertujuan untuk meyakinkan pembaca tentang suatu pendapat dengan alasan dan bukti. Contohnya adalah editorial koran, esai opini, dan debat tertulis. Dan yang kelima adalah wacana persuasif atau persuasi, bertujuan untuk membujuk atau mempengaruhi pembaca atau pemirsa agar melakukan sesuatu. Contohnya adalah iklan yang sering kita lihat di jalan ataupun di TV, ada kampanye, dan juga ajakan dalam poster. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam jenis yang ketiga, yaitu berdasarkan analisis linguistik. Yang pertama ada wacana monolog, disampaikan oleh satu penutur, tidak melibatkan dialog. Contohnya adalah ceramah dan juga pidato. Yang kedua ada wacana dialog, melibatkan dua pihak atau lebih yang saling berinteraksi. Contohnya adalah percakapan, wawancara, dan diskusi. Maksudnya adalah melibatkan satu orang dan satu orang lagi sebagai pendengar. Empat adalah berdasarkan tujuan analisis linguistik. Ada wacana sosial, adalah wacana yang fokus pada fungsi sosial bahasa seperti sopan santun, perintah, larangan, dan lain-lain. Contohnya adalah wacana dalam interaksi guru dan murid, atasan, dan juga bawahan. Yang kedua ada wacana ideologis, digunakan untuk menggambarkan kekuasaan, dominasi, atau ideologi tertentu. Contohnya adalah pidato politik, berita bias, dan teks propaganda. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki materi tentang subsatuan wacana. Subsatuan wacana adalah bagian-bagian penyusun wacana yang secara bertahap membentuk satu kesatuan bahasa yang utuh. Wacana tersusun atas satuan-satuan bahasa yang lebih kecil, yang saling berkaitan secara struktur dan makna. Jadi, dimulai dari susunan yang paling kecil hingga susunan yang paling tertinggi atau paling besar. Yang pertama, ada kata. Kata adalah unit terkecil dalam tata bahasa yang memiliki makna. Kata dapat berupa kata dasar maupun kata berimbuhan prefiks, sufiks, dan konfiks. Bisa berdiri sendiri atau bergabung membentuk frasa. Contoh, kata guru, kata berjalan, dan kata kemerdekaan. Berjalan ada imbuhan di awal
dan kemerdekaan ada imbuhan di akhir. Yang kedua ada frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu makna gramatikal, tetapi tidak memiliki subjek dan predikat. Frasa berfungsi sebagai unsur kalimat, misalnya sebagai subjek, objek, atau keterangan. Contoh, kata rumah mewah. Ini masuk ke dalam frasa nominal karena maksud dari frasa ini adalah nomina atau kata benda. Yang kedua ada kalimat dengan cepat. Disebut dengan frasa preposisional karena maksud dari ini adalah dimulai dengan kata depan, yaitu kata dengan. Yang selanjutnya adalah akan belajar. Frasa ini masuk dalam frasa verbal karena ini masuk ke dalam kata kerja. Akan belajar. Oke, selanjutnya adalah klausa. Klausa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari subjek dan predikat. Kadang-kadang juga dilengkapi objek, pelengkap, atau keterangan. Contohnya adalah, saya di sini sudah mengambil beberapa contoh kalimat untuk klausa. Yang pertama ada kalimat dia membaca buku. Dia sebagai subjek, membaca sebagai predikat, dan buku sebagai objek. Ini masuk ke dalam klausa bebas karena klausa ini dapat berdiri sendiri karena sudah memiliki subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua ada kalimat ketika saya datang, hujan mulai turun. Ini terdiri dari dua klausa, yaitu klausa subordinatif atau anak kalimat dan klausa utama, induk kalimat. Anak kalimat terdiri dari kata ketika saya datang dan induk kalimat terdiri dari kata hujan mulai turun. Pada anak kalimat, klausa ini tidak dapat berdiri sendiri karena bergantung pada klausa utama. Karena jika hanya ada kalimat ketika saya datang, tentunya kalimat ini belum lengkap sehingga maknanya pun sulit dipahami. Ketika sudah digabungkan dengan klausa utama, ketika saya datang hujan mulai turun, tentu maknanya sudah dapat kita pahami dan kalimatnya dapat lebih jelas. Oke, sekarang kita memasuki subsatuan wacana yang keempat, yaitu kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang terdiri atas satu atau lebih klausa dan menyatakan pikiran yang utuh. Contohnya adalah mereka sedang belajar di perpustakaan. Contoh yang kedua, karena cuaca buruk, acara dibatalkan. Fungsi kalimat dalam wacana adalah yang pertama, membentuk satuan makna utama dalam penyampaian pesan. Selanjutnya kita memasuki paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang berkaitan secara tematis atau menyatu dalam satu gagasan utama atau ide pokok. Dalam wacana tertulis, paragraf menjadi satuan penting untuk mengorganisasi informasi dan menjaga alur pemikiran pembaca. Struktur paragraf biasanya meliputi yang pertama kalimat topik sebagai kalimat utama, kalimat penjelas sebagai pendukung, kalimat penutup sebagai simpulan. Dan yang terakhir ada wacana. Wacana adalah satuan bahasa yang paling besar dan utuh, yang bisa berupa lisan maupun tulisan. Wacana terdiri atas satu atau lebih paragraf dalam teks tertulis atau urutan tuturan dalam tuturan lisan dan mengandung kohesi, keterpautan bentuk, serta koherensi, keterpautan makna. Contohnya sudah saya sebutkan di awal, ada cerpen, artikel, ceramah, percakapan, berita, dan pidato. Fungsi wacana adalah yang pertama, menyusun isi dan ide pokok wacana tertulis. Yang kedua, memecah informasi menjadi bagian-bagian yang mudah dipahami. Dan yang ketiga adalah menunjukkan perubahan topik atau sudut pandang. Nah, itu dia pembahasan tentang konsep kajian wacana. Ternyata, bahasa nggak cuma soal kata dan kalimat, tapi juga menyimpan makna, maksud, bahkan kekuasaan di baliknya. Semoga penjelasan tadi bisa bikin kita lebih peka dan kritis dalam memahami setiap wacana yang ada di sekitar kita. Saya dan teman saya mohon maaf jika terdapat kesalahan.
Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Andarti Astuti, Magister Pendidikan, yang telah membimbing kami dalam membuat tugas video ini. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya.